Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di Ngaji Tasawuf Saintifik kita akan membahas mengenai ini hikmah dan apa ya? Hikmah orang sakit ya, Pak? Iya. Hikmah sakit. Iya. Dan bagaimana pandangan tasawuf seperti itu, Pak? Silakan, Pak. Ya memang kalau kita bicara tentang sakit ini tentu kalau seandainya orang suruh milih siapa yang mau sakit, nggak ada yang ngacung, nggak ada yang mau. Tetapi kita harus menyadari bahwa tubuh kita itu memang tidak diciptakan sempurna dalam artian terus tidak bisa sakit, itu tidak. Bahkan para rasul itu banyak yang gerah, para wali banyak yang gerah. Artinya itu sebenarnya hikmah terpenting dari sakit itu adalah penyadaran tentang sifat basariah kita. Biar orang itu nggak sombong gitu, nggak takabur. Aspek paling pentingnya itu. Jadi penyadaran tentang kefanaan diri. Kan kita ini fana ya. Misalnya gini, Mas Jawair itu punya hidung. Yang ini punya hidung ya. Tapi hidungnya Mas Jawair itu bukan hidungnya Mas Jawair waktu bayi. Iya. Hidungnya Mas Jawair waktu bayi itu sudah nggak ada. Kan sel-selnya mati, lalu diganti sel baru. Kedokteran tidak gitu ya, Pak? Iya. Jadi misalnya rambut saya yang ini kan bukan rambut saya sebulan yang lalu kan. Oh iya, ganti. Ini sudah ganti rambut saya, artinya itu kefanaan. Cuma kadang-kadang manusia itu lalu menyombongkan diri, lupa bahwa tubuhnya itu fana. Lalu terus ya bahasa kasarnya terus dijewer Allah. Biar ingat bahwa tubuhmu itu fana agar kita tidak terjerembab di dalam materi tubuh ini. Itu hikmah yang paling penting di dalam tasawuf. Tapi juga ada hikmah kedokterannya, Mas, kesehatannya. Jadi orang itu kalau sakit, setelah dia sakit dia punya kekebalan tubuh yang baru. Sistem imunnya lebih kuat atau tentara tubuhnya jadi lebih kokoh. Tapi itu ada hadisnya. Jadi hadis tentang sistem imun karena orang sakit itu ada. Ya, ada hadisnya. Jadi itu hadis itu diriwayatkan itu kalau enggak kira ayatnya kitabnya itu di Jami'us Shaghir. Shaghir itu kumpulan hadis-hadis yang pendek ya. Kan ada kitab Jami'ul Kabir itu kumpulan hadis-hadis yang panjang. Nah, ada kumpulan hadis pendek namanya Jami'us Shaghir. Nah, di situ itu ada dikisahkan begini. Ketika aku, ini kata Allah, ini hadis qudsi ya. Iya. Ketika aku memberi ujian kepada seseorang dengan sesuatu penyakit gitu, lalu dia tidak mengeluh kepada penjenguknya. Jadi kan ada yang jenguk tuh. Iya. Misalnya si Wulan sakit, lalu dijenguk oleh seseorang lainnya. Seseorang atau beberapa orang. Kalau dia tidak mengeluh, kata Allah dia tidak mengeluh, maka Allah itu akan firman Allah, abdaltuhu lahman khairam min lahmi. Akan diganti dagingnya dengan daging yang lebih baik. Wadaman khairon min dami, dan akan diganti darahnya dengan darah yang lebih baik. Itu kan imunologi itu. Sistem imun itu. Jadi ketika seseorang itu ikhlas lah, ini kuncinya sebenarnya, kuncinya di sini. Ridho, ikhlas, sabar. Ketika dia diuji oleh Allah dengan suatu penyakit kok sabar, lalu dia sembuh. Maka diganti kata Allah, lahman khairon min lahmihi. Daman khairon min damihi. Diganti dagingnya dengan daging baru yang lebih baik, diganti darahnya dengan darah baru yang lebih baik. Dan itu sudah di sistem imun itu ada ilmu yang sudah sangat ilmu yang sudah sangat populer, sangat terkenal ya. Namanya ilmu imunologi, ilmu kekebalan tubuh ya. Jadi di dalam sistem imun tuh gitu, kalau misalnya ada virus masuk dalam tubuh seseorang, maka tubuh ini namanya leukosit ya. Ada leukosit, ada namanya leukosit B namanya. Leukosit B itu memori, Mas. Jadi nanti leukosit B ini akan merekam. Ya, dia jadi perekam bahwa di dalam tubuh ini pernah ada virus X misalnya. Lalu si B ini rekaman ini akan disimpan. Sehingga suatu saat nanti ketika ada virus yang sama masuk, dia segera bereaksi.
sehingga tidak jadi sakit. Nah itu. Nah cara kerjanya vaksin kan gitu. Cara kerjanya vaksin. Jadi ketika seseorang itu sakit, maka ada limfosit B namanya ya. Itu atau sel B itu. Nah sel B ini tujuannya dia merekam tadi. Merekam adanya antigen atau adanya sumber-sumber penyakit dari luar, dia rekam, dia foto, sehingga nanti kalau ada yang masuk kok kayak gitu, langsung dihadang. Nah, ya sistem imunologi dan itu selaras dengan hadis tadi. Selaras dengan hadis tadi. Tetapi kuncinya di situ. Kuncinya itu sebenarnya walam yaskini ila awadihi. Jadi tidak mengeluh kepada penjenguknya. Jadi ini orang ikhlas ya orang sudah. Nggak terjadi sistem imunologi itu, nggak terjadi proses-proses seperti tadi, proses-proses imunologi seperti itu. Maka syaratnya itu di situ. Tapi sebenarnya ada kisah dalam hadis yang lebih luas sebenarnya ya. Jadi begini ceritanya. Ketika ada hambaku sakit, nih kata Allah ya, maka aku mengirim malaikat untuk mendengarkan kata-katanya. Kalau dia mengeluhkan tentang takdirku, tentang keputusanku, maka malaikat nanti lapor kepada Allah. Ya Allah, si fulan ini sakit lalu dia mengeluh. Nah, lalu Allah dawuh, kalau dia mati, matinya sulul khotimah. Kalau dia sembuh, hidupnya enggak berkah. Jadi orang itu kalau sakit kok mengeluh, matinya ya matinya ya jelek, sembuhnya ya jelek. Saya kebalikan ketika malaikat mendengar ya, ketika ada si fulan sakit lalu malaikat mendengarkan dan dia mendengarkan si fulan ini tidak mengeluh, malah kadang-kadang memuji Allah. Maka malaikat ini lapor kepada Allah, ya Allah lapor, wah ini si fulan dia tidak mengeluh bahkan memujimu. Lalu Allah dawuh, kalau dia mati, matinya husnul khotimah. Kalau dia sembuh, lah ini aku ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik. Aku ganti darahnya dengan darah yang lebih baik. Tapi kuncinya ikhlas, ridho. Di dalam tasawuf itu ada istilah seperti itu ya. Jadi ada ridho, ada qanaah, ada ikhlas, ada sabar. Sebenarnya itu konsepnya ya sama. Cuma dipakai dalam konteks saja ya berbeda-beda. Jadi kalau ikhlas itu maknanya kan tidak melihat kecuali Allah. Nah itu namanya ikhlas. Nah ini surat Al-Ikhlas kan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi keikhlasan itu tidak ada yang dilihat kecuali Allah. Misalnya Mas Jawir sholat nih, sholat. Mas Jawir itu merasa sholat atau disolatkan Allah. Nah kalau Mas Jawir itu merasa Mas Jawir yang sholat berarti nggak ikhlas. Tapi kalau Mas Jawir merasa bahwa aku ini sholat karena disolatkan Allah berarti Mas Jawir. Mas Jawir misalnya tiap Jumat nih kan ada kotak amal jalan ya gini ya. Nah ketika jalan lalu Mas Jawir misalnya mengeluarkan uang 10.000. Terus Mas Jawir merasa ini uangku aku sedekahkan kepada masjid. Itu ya apik sih tapi belum ikhlas. Kalau ikhlas itu dia merasa bahwa uang ini memang bukan miliknya. Semuanya itu lillahi rabbil alamin. Miliknya Allah sang penguasa jagat, sang pemelihara semesta. Nah kalau itu yang dia rasakan, oh aku ini ya bu, ini uang Allah, aku kembalikan kepada Allah ya baru itu. Jadi kalau Mas Jawahir itu zikir, merasa aku zikir itu belum ikhlas. Tapi Mas Jawahir kalau menyadari bahwa aku dizikirkan Allah, loh, jadi ikhlas. Aku dizikirkan Allah. Jadi ikhlas itu begitu, hanya melihat Allah, egonya lurus, egonya fana. Namanya ikhlas. Nah kalau ridho itu sering dimaknani dengan sesuatu kerelaan hati. Rela. Jadi misalnya kayak tadi, orang sakit, lalu dia rela. Nah orang rela itu perjalanan menuju ikhlas. Qanaah itu menerima. Menerima, lalu rela. Rela nanti ridho lama-lama dia akan perjalanan menuju keikhlasan puncak. Nah itu syaratnya gitu, baru sakit itu berhikmah. Jadi judulnya kan hikmah sakit. Ya hikmah sakit. Ya kalau dia mengeluh ya nggak ada hikmahnya sih. Ya udah sakit gede. Ya dia kalau sakit lalu mengeluh ya sembuhnya jelek,
Misalnya ditimbali Allah, matinya jelek. Tapi kalau dia tidak mengeluh, maka kalau dia meninggal ya husnul khotimah. Kalau dia sembuh diganti tadi lahman khairon min lahmi, daman khairon min dami. Akan diganti dagingnya dengan daging yang lebih baik, akan diganti darahnya dengan darah yang lebih baik. Dan itu selaras dengan pengetahuan, dengan sains. Memang begitu. Jadi ilmu imunologi itu sebenarnya ini Mas. Ilmu imunologi itu sebenarnya ilmu luar biasa yang jadi gini, tubuh kita itu duwe dokter dhewe di dalam tubuh itu sebenarnya. Jadi tubuh kita itu sudah pinter ya. Jadi di dalam tubuh kita, dalam sistem imun ada sekolahnya, namanya limpa. Limpa itu ada di balik lambung ya. Nah di situ itu sekolahnya darah, kayak akmil, akademi militer. Sehingga nanti dia bisa melawan kalau ada antigen atau ada benda asing gitu dari luar yang menyerang kita. Mas Jawir pernah nggak sakit sembuh sendiri? Pernah. Ya bolak-balik. Berkali-kali. Karena memang di dalam tubuh kita itu ada self dokter. Ada dokter otomatis di dalam tubuh kita. Tapi itu sistem kekebalan tubuh atau dokter di dalam tubuh kita itu baru berfungsi optimal ya. Akan berfungsi secara optimal ketika ridho. Ikhlas, sabar. Jadi kalau ngeluh itu sama Allah. Nah ini kan yang nggak boleh itu ngeluh kepada penjenguknya. Kadang-kadang kan gitu ya, banyak orang sakit. Masa loro koyo mari padahal aku wis wabeh dokter wis ini, terus dia mengeluh. Mengeluh itu kalau mengeluh itu lalu semangatnya adalah semangat pengingkaran terhadap kasih sayang Allah, enggak itu yang Tapi kalau mau jawab ke dokter terus bilang, dokter ini saya kepala pusing, itu bukan mengeluh loh Mas. Dia memang dibutuhkan. Memang itu kan memang secara logika dibutuhkan gitu. Tapi kalau mengeluh sama orang kan udah orang ngerti nih tuh. Iya juga sih. Langsung harus gue kok. Ya kalau dia kan ya nggak tahu. Misalnya Jair ada orang jenguk, dia ya nyun sewu nggak punya latar belakang pendidikan kesehatan. Mas Jair ngeluh lah buat apa? Makanya di dalam tubuh kita kayak di podcast yang lalu kan kita sudah bahas homeostasis. Iya, homeostasis, kesetimbangan. Kesetimbangan. Jadi misalnya gula naik maka tubuh akan menghasilkan insulin. Gula turun tubuh akan menghasilkan glukagon. Dan itu sama-sama dilakukan oleh pankreas di dalam tubuh kita. Jadi itu menyeimbangkan. Dan itu bukan hanya soal gula Mas, semua begitu. Jadi setiap ada sesuatu yang mengganggu kesetimbangan di dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan bereaksi untuk menuju kesetimbangan baru. Jadi mungkin yang dari kemarin itu ya. Iya, sebenarnya homeostasis. Nah, tetapi memang ya ada beberapa penyakit yang secara medis ya nggak bisa diikhtiari lagi. Ikhtiarnya itu ada namanya penyakit terminal Mas. Oh, apa itu? Penyakit terminal. Terminal itu terminal bis ya. Terminal itu penyakit yang ujungnya penyakit. Udah paling pol paling parah. Jadi namanya penyakit terminal ya. Nah penyakit semacam ini memang secara logika dicari obatnya belum ada. Misalnya gagal ginjal yang seminggu sudah cuci darah 2 kali, itu secara logika kedokteran kan nggak bisa sembuh. Secara logika kedokteran ya harus ada komanya loh Mas. Tidak sembuh dalam logika kedokteran. Jangan titik. Karena kalau Allah itu punya punya cara yang manusia nggak tahu. Jadi kalau menurut Allah ya wallahu a'lam. Kalau menurut kedokteran ya nggak bisa sembuh dan boleh nggak apa-apa. Memang itu kan menurut ilmu. Tapi jangan titik gitu. Misalnya kanker stadium 4B. Karena kanker itu ada stadium 1, 2, 3. Misalnya ini kanker rahim ya. Kalau stadium 1 berarti kankernya hanya di rahim. Kalau stadium 2 sudah menjalar ke perut. Nanti stadium 3 sudah menjalar ke rongga dada. Nanti stadium 4 sudah menjalar ke seluruh tubuh. Nah kalau sudah menjalar ke seluruh tubuh ya nggak bisa sembuh menurut dokter atau menurut ilmu kedokteran. Jangan titik, nggak bisa sembuh titik, jangan. Kalau menurut Allah ya wallahu a'lam. Itu terserah Gusti Allah. Ya terserah Gusti Allah. Wong nggak ada jadi ada aja Pak. Bisa kok ya. Kan ginjal kita dulu nggak ada.
Iya. Ya, akhirnya kan ginjal kita kan ngumpet di dalam sel-sel orang tua, lalu ditumbuhkan Allah. Ditumbuhkan lalu jadi ginjal. Lah yang dulu nggak ada jadi ada. Apalagi kalau sakit ya. Maksud saya jangan bilang penyakit ini pasti nggak sembuh. Itu jangan. Pasti nggak sembuh tuh jangan. Jangan. Jadi kalau pasti nggak sembuh kok titik itu salah. Pasti nggak sembuh menurut dokter boleh. Kan menurut dokter. Dokter mungkin nggak sembuh ini. Nah ya kalau atau mungkin nggak sembuh itu boleh. Tapi jangan titik loh ya. Jangan nggak sembuh. Nggak mungkin sembuh. Aduh. Ya itu nanti kan jadi mendegradasi kemutlakan kekuasaan Allah. Kalau bilang begitu. Kalau bilang menurut dokter kan nggak apa. Tapi kalau menurut Allah pasti nggak sembuh, nggak bisa. Nah makanya di dalam Rasulullah itu ngajari kita doa kalau sakitnya parah, Mas. Ada doa yang menurut saya indah sekali, tapi mungkin nggak banyak orang berani berdoa kayak gini. Jadi doanya itu gini, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairulli. Ya Allah, ini orang sakit ya, udah sakit parah lama nggak sembuh, terus doa begini, ya Allah hidupkan saya jika memang hidup itu baik buat saya. Lalu dilanjutkan watawafani idza kanatil wafatu khairulli. Matikan saya kalau memang mati itu baik buat saya. Nah, doa begitu berani ya. Tapi doa ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Jadi Allahumma ahyini maka natil hayatu khairulli. Ya Allah hidupkan saya jika memang hidup itu baik buat saya. Watawafani dan matikan saya idza kanatil wafatu khairulli. Kalau memang mati itu ya baik buat saya. Itu namanya doa puncak. Egonya sudah luluh. Nah biasanya segini gitu, malah kadang-kadang dapat karomah. Dapat maunah kadang-kadang. Orang yang sudah pasrah total, tapi pasrah bener loh ya. Kalau begini itu belum pasrah, Mas. Aku tak pasrah lah biar sembuh. Ya namanya nggak pasrah. Biar sembuh. Masih kan bagi doanya kan ya Allah, kalau memang mati itu baik buat saya rela mati. Kalau memang hidup itu baik buat saya siap hidup kan gitu. Tapi nih doanya ini ya, ini ada penelitian kalau orang makin pasrah dia kemungkinan sembuhnya lebih besar. Lalu dia begini, wah kalau gitu saya tak pasrah biar sembuh. Nah, namanya nggak pasrah. Pasrah itu sembuh dan tidak sembuh tidak beda. Bagi dia tidak berbeda asal itu kehendak Allah. Ya, yang asal itu adalah yang terbaik buat dia menurut Allah. Nah itu doa luar biasa yang ya mungkin banyak orang kalau sakit berat disuruh doa gitu ya kadang-kadang ada penolakan ya. Wah, dungane medeni ya. Kan banyak orang doa kayak itu tuh doa menakutkan ya. Menakut-nakutin. Padahal ini tuntunan Rasulullah memang begitu. Nah, tetapi memang uniknya begitu, Mas. Jadi ketika orang itu berpasrah total, itu uniknya homeostasis dalam tubuh, sistem imun dalam tubuh itu lebih optimal. Lebih optimal. Makanya banyak sekali fenomena-fenomena kesembuhan. Misalnya kanker itu ada istilah remisi spontan ya. Remisi spontan itu sembuh yang sebabnya nggak diketahui sembuhin. Remisi spontan. Nggak diapa-apain malah sembuh gitu. Namanya remisi spontan. Dan itu terjadi hanya saat orang itu pasrah total. Pasrah total itu hidup oke, mati oke. Kalau masih saya pasrah biar sembuh ya belum oke. Berarti belum pasrah. Nah itu aspek-aspek seperti inilah sebenarnya tasawuf itu masuknya ke ruang-ruang seperti ini. Hanya praktisi tasawuf ya yang kita belajar di pendidikan praktisi tasawuf 200 jam itu sebenarnya mendampingi klien untuk memiliki kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Makanya kan saya selalu bilang kan sama teman-teman Mas Jawair yang belajar di 200 jam, saya selalu bilang tujuan dari praktisi tasawuf atau sufi healing itu bukan kesembuhan. Tujuannya meningkatkan level nafas. Semakin melampaui keakuannya semakin kalau orang didominasi oleh keakuan namanya amarah. Nafsu amarah. Nafsu yang suka merintah dan ingin mengendalikan. Hidup itu harus dalam kendali saya. Dia lupa bahwa jantungnya saja nggak dia kendalikan. Betul nggak? Jantungmu saja kamu nggak kendalikan. Oh katanya mau mengendalikan dunia. Nah jantungmu itu coba kukunya Mas Jawa dikendalikan nggak?
stop, nggak usah bertumbuh. Lah tumbuh gitu aja ya nggak tahu. Artinya ya kita kendalikan. Nah, semakin orang melampaui keakuan, maka kepasrahannya semakin total. Nggak ada tapi lagi. Kan banyak orang gini, saya itu ikhlas Ustaz, tapi masih ada tapi. Apakah salah? Enggak. Ya mungkin itu memang perjalanan. Ya. Perjalanan menuju ke sana. Tapi jangan merasa itu sudah ikhlas. Aku itu sudah ikhlas, tapi loh itu enggak ikhlas sih sana tapi. Aku tuh sudah Ikhlas tapi. Nah, itu atau seperti tadi, ya Allah sembuhkan saya. Kulo niku pun ikhlas kok mboten mari. Nah, itu namanya yang enggak ikhlas, Om. Ikhlas itu tadi. Ahyini maka natil hayatu khairul li. Ya hidupkan saya kalau memang hidup itu baik buat. Wa tawaffani maka natil wafatu khairul li. Kalau memang mati itu baik buat saya. Jadi bagi orang yang ikhlas itu sembuh dan tidak sembuh itu sudah betul-betul diselehke pasrah bungkuan kepada Allah. Sumeleh pasrah total kepada Allah. Kalau dalam dunia sufi disebut apa? Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi lalu wa uqawwidu amri ila. Saya pasrah bungkuan wa uqawwidu itu wis tergantung jenengan ya Om. Urusan kula niki tergantung jenengan, saya pasrahkan kepada. Nanti insya Allah kalau seperti itu sakit berhikmah. Ya hikmah secara ruhaniyah tadi, kesadaran tentang aspek basariah kita, tentang keterbatasan kita. Yang kedua, barangkali itu menjadi jalan kesembuhan. Nah, barangkali karena ada sistem imun yang bekerja lebih optimal. Ya saya kira. Wah kali ini mungkin nggak mungkin lagi ini banyak sekali mungkin orang-orang sudah merasa udah apalagi terbatas ya bakal misal sakit yang udah terminal tadi. Iya. Dia udah terminal bingung mau kemana. Ya mungkin ayo bersama-sama kita tingkatkan lagi kesadaran kita bahwa ini kita itu milik Allah. Ya terserah Gusti Allah. Jangan lupa bagi teman-teman jika ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapatnya boleh tulis di kolom komentar. Dan ini mungkin ada yang pertanyaan kemarin, ada nggak sih buku-buku dari Pak Mustamir itu? Ada kalau lewat. Oh iya. Nanti bisa cek di kolom deskripsi, ada linknya di situ, bisa dicek. Dan jangan lupa setiap hari Ahad jam 5.30 kita uploadnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.